Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allazi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kepada kita banyak nikmatnya berupa nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat keselamatan maupun nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melakukan berbagai aktivitas kita seperti biasanya. Shalawat berangkaikan salam juga semoga senantiasa tercurahkan oleh Nabi kita, kekasih kita, teladan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Ibu Dr. Hafni Laila Siregar, SAGMA, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Aida Fitri dari kelas PSPM 20B. Dan di video kali ini saya akan membawakan ceramah singkat mengenai sombong di dalam pandangan Islam. Di dalam tubuh manusia terdapat bagian yang berfungsi untuk mengatur bagian anggota tubuh yang lain. Baik buruknya perilaku manusia ini tergantung oleh baik buruknya bagian ini. Apabila bagian ini baik, maka perilaku seseorang tersebut akan juga baik. Namun, apabila bagian ini buruk, maka perilaku orang tersebut pun dapat kita katakan buruk. Bagian yang berfungsi untuk mengatur dan menentukan perilaku manusia ini disebut dengan hati. Nah, semakin bertambahnya umur seorang manusia, maka manusia tersebut juga bebas untuk menentukan mana yang baik dan juga mana yang buruk untuk dirinya sesuai dengan kata hatinya. Akan tetapi terkadang kebebasan manusia untuk memilih ini dapat membuat dia menjadi salah dalam bertingkah. Artinya dapat membuat seorang ini menjadi memiliki akhlak yang tercela. Salah satu akhlak yang tercela yakni sombong. Kita tahu bahwa sombong merupakan akhlak tercela yang wajib dihindari oleh setiap pribadi muslim dan juga muslimah. Namun, apakah sombong itu? Nah, sombong secara bahasa adalah takabur atau membanggakan diri. Sedangkan sombong menurut terminologi atau peristilahan adalah tingkah laku atau sifat yang cenderung memuji, mengagungkan, membesarkan, dan memandang diri sendiri sebagai makhluk yang paling di atas segala-galanya dari makhluk yang lain. Nah, jadi orang yang sombong akan menganggap dirinya itu paling tinggi derajatnya dan memandang rendah orang lain. Hati orang yang sombong akan mudah mengeras dan juga tidak mudah untuk dinasihati. Kenapa? Karena ia menganggap dirinya itu sebagai orang yang paling bisa, paling hebat, dan paling segala-galanya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menjelaskan di dalam firman-Nya bahwa ia sangat membenci orang-orang yang senantiasa menyombongkan diri. Di mana dalam Quran surah Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, teman-teman sekalian, orang-orang yang sombong
sombong adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan dikumpulkan kelak di hari kiamat dengan membawa kerendahan dan juga kehinaan di wajah-wajah mereka. Sombong di dalam Islam adalah penyakit akut yang sangat ganas. Kenapa? Karena dapat membinasakan orang-orang yang terkemuka dari kalangan para makhluk. Dan hanya sedikit yang dapat bisa selamat darinya, baik dari kalangan ahli ibadah, zuhad, maupun para ulama, apalagi orang-orang awamnya. Bagaimana tidak bahaya, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita dalam sebuah hadis di mana diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibar. Qala rajulun innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibaru batarul haqqi wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Artinya, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Adapun sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 91. Adapun riwayat lain dari Haris bin Wahab al-Khuzaimi bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan takabur atau sombong. Hadis riwayat Bukhari nomor 4918 dan Muslim nomor 2853. Teman-teman semuanya, perlu kita ketahui bahwa sombong ini terbagi menjadi dua macam. Jadi yang pertama, sombong terhadap al-haq atau kebenaran, yakni dengan menolak kebenaran yang ada. Kita sebagai hamba harus menerima segala kebenaran yang ada dari dalam kitabullah dan juga ajaran para rasul alaihi salam. Dan yang sombong yang kedua adalah sombong terhadap makhluk, yakni dengan meremehkan, merendahkan dan juga menganggap diri lebih tinggi derajatnya dari makhluk yang lain. Teman-teman sekalian yang saya sayangi, perlu kita ketahui bahwa banyak orang yang karena kedudukan, jabatan, harta, pangkat maupun rupa dan berbagai kelebihan yang dimilikinya sering menjadikan dia itu terlalu bangga dengan apa yang dimilikinya, sehingga dapat merendahkan orang lain dan menganggap dirinya itu paling mulia dari orang. Kita sebagai manusia tidak sepatutnya merasa terlalu bangga terhadap apa yang kita punyai saat ini, terlebih terhadap kelebihan-kelebihan yang kita punyai itu dapat merendahkan orang lain. Alhamdulillah. Padahal jika kita renungkan, siapa yang telah memberikan kesehatan, harta, jabatan, pangkat, kecerdasan, dan rupa yang bagus? Semua itu hanyalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah berkehendak, maka dengan sangat mudahnya Allah itu dapat mencabut segala kelebihan-kelebihan yang kita miliki itu. Dan perlu kita ketahui bahwa manusia ini adalah makhluk yang sangat lemah dan tidak memiliki apa-apa. Lantas mengapa dia harus sombong terhadap orang lain? Allahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah ilmu pengetahuan serta dapat menjadikan bahan sebagai refleksi untuk diri kita masing-masing agar berubah menjadi yang terbaik ke depannya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.